Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan, selamat hari Minggu. Kembali kita berjumpa di ibadah raya Minggu lawatan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih setia Tuhan. Kita masih boleh ada sebagaimana kita ada, amin. Dan saya percaya sekalipun keadaan tidak jelas, namun firman Tuhan tetap menguatkan kita. Firman Tuhan tetap mengingatkan kita bahwa orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang memiliki pengharapan kepada Tuhan tidak akan pernah dikecewakan. Di rumah kita masing-masing, kita mau beribadah kepada Tuhan. Di rumah kita masing-masing, kita mau menikmati lawatan Tuhan. Setiap kita akan diubahkan, setiap kita akan dipulihkan, setiap kita akan dijamah Tuhan di rumah kita masing-masing. Kita tundukkan kepala kita, kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapak terima kasih karena kasih setia Tuhan, karena anugerah Tuhan kami masih boleh ada sebagaimana kami ada hari ini. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang menguatkan kami, Engkau yang menuntun kami, Engkau yang mengarahkan kami di dalam jalan-jalan Tuhan yang ajaib. Karena itu di hari ini ya Bapak, kembali kami umat-Mu datang beribadah kepada Tuhan. Betul, gereja kami belum terbuka secara onsite, tapi kami beribadah online di rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya lawatan Tuhan, kuasa Tuhan, anugerah Tuhan tetap sama bagi setiap kami. Sehingga kami bukan hanya sekedar menyaksikan, menonton, tapi kami mau beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena kami percaya kuasa lawatan anugerah Tuhan akan nyata di rumah kami masing-masing. Karena itu Bapak, kami mau tabiskan ibadah lawatan Tuhan di rumah kami masing-masing di minggu ini, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan kami berdoa. Mari umat Tuhan, kita angkat doa Bapa kami bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan. Nah, jemaat yang dikasih dalam Tuhan, kita mau siapkan hati kita. Kita mau memuji-muji Tuhan. Dan kita akan menerima lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kita mau menerima lawatan Tuhan pada hari ini. Kita mau memuji Tuhan kembali di hari ini. Sama-sama katakan berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Dia berjaya atas semua perbuatan.
Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati hamba-Nya akan menyampaikannya pada hari ini. Engkau yang layak dipuja Tuhan. Engkau yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya. Puji kami Tuhan Yesus. Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Nyanyikan sekali lagi, ku nyanyi hosana, ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati hadirat-Mu. Kami nyanyi hosana Tuhan, ku nyanyi hosana bagi Rajaku
Kami menyembah-Mu, kami datang di altar kudus Tuhan. Engkaulah Allah yang kudus. Engkau Allah yang layak terima pujian. Engkau Allah yang layak ditinggikan. Di tempat ini, sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, namun Yehova Shammah, Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Dan Tuhan hadir di tengah-tengah kami, maka kami dilawat Tuhan, kami dijamah Tuhan, kami dipulihkan Tuhan. Karena itu ya Bapa, jamah masing-masing kami. Setiap kami perlu Tuhan, dalam setiap hal, dalam segala hal. Kami mau mencari wajah Tuhan, kami mau menyembah Engkau, kami mau mengagungkan Engkau. Terima kasih Yesus, hadirat-Mu nyata atas kami, lawatan-Mu nyata atas kami. Sehingga di rumah kami masing-masing kami mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kami umat-Mu siap diberkati oleh firman. Kami umat-Mu siap dilawat oleh firman. Sehingga di hari Minggu yang berbahagia ini, kami percaya lawatan Tuhan nyata atas setiap kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, Allah Roh Kudus bicara bagi masing-masing kami. Urapi kami dengan roh hikmat dan wahyu. Sehingga kami mengerti akan kebenaran. Dan biarlah kebenaran itu yang memerdekakan hidup kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan amin. Amin. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan. Sama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Kita angkat Alkitab kita dan sama-sama kita katakan hal ini sesuai dengan kesaksian Alkitab ini. Aku percaya Allah Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus adalah Allah sendiri yang telah menjadi manusia. Ia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat dan selalu menjadi berkat. Sama-sama katakan amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Jemaat GBI Glow Bandung. Puji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita satu dalam doa. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang kami rasakan sampai saat ini. Kalau kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Dan sebentar hati kami terbuka untuk ditaburi oleh firman-Mu. Urapi hamba-Mu. Urapi kami semua di rumah kami masing-masing. Urapi sarana internet yang ada. Sehingga ibadah kami pada saat ini adalah ibadah yang diberkati. Ibadah yang diurapi dan lawatan Tuhan terjadi di rumah kami masing-masing. Terima kasih. Kami siap mendengarkan firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara. Ya, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Terima kasih kepada Gembala GBI Glow Bandung, Bapak Pendeta Glenn Latuheru. Terima kasih untuk kepercayaannya untuk saya menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Puji Tuhan. Firman Tuhan saya ambil pada saat ini terdapat di dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Tapi sebelumnya saya ingin berbicara tema mengenai kekeliruan seorang murid. Mengapa kekeliruan seorang murid? Ya. Nah, kalau kita mempelajari, membaca firman Tuhan, membaca Alkitab, ya, di satu sisi kita ditempatkan sebagai anak-anaknya. Ketika kita percaya kepada Yesus, kita menyandang sebagai anak-anak Tuhan. Di sisi lain juga kita dikatakan sebagai sahabat daripada Tuhan Yesus. Dan di sisi lain juga kita juga melekat sebagai murid-murid Yesus.
Tapi walaupun kita sudah menjadi murid Yesus, tapi ada kalanya kita keliru terhadap guru kita yaitu Tuhan Yesus karena keadaan yang terjadi. Apalagi hari-hari inilah hari-hari yang sukar. Tapi kita akan belajar mengenai kisah tentang Maria dan Marta. Ya, ayat 38 sampai 42 dalam Injil Lukas pasal 10. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di dalam rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Kekeliruan seorang murid. Dan kita akan renungkan sebentar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah, dalam kisah ini, Yesus dan murid-muridnya sampailah mereka di kampung, ya, di mana kampung itu bisa dikatakan kampung yang dekat dengan Yesus. Kalau Yesus pelayanan, pokoknya dia harus mampir di Betania. Nah, Yesus ini memiliki rombongan. Yesus, 12 murid Yesus. Bahkan ada 70 murid juga. Ya, kalau saudara mempelajari. Berarti perjalanan Yesus berada sampai di Betania itu, di rumah Maria dan Marta itu, rombongan. Ya, kurang lebih Betania itu terletak kurang lebih 2 km di sebelah timur puncak Gunung Zaitun, Bukit Zaitun. Kurang lebih 2 km. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika Yesus sampai di rumah Maria dan Marta, Alkitab mengatakan bahwa kedua kakak adik ini, Marta dan Maria, mereka ada 2 respon yang berbeda. Ya, Marta ini, ya, ketika sampai ini, Marta sibuk. Ya, sebenarnya nggak apa-apa sibuk gitu ya melayani. Tetapi yang esensinya Marta tidak lakukan sebenarnya, tapi yang dilakukan oleh Maria. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Marta, Lazarus, dan Maria itu mereka adik kakak. Dan Marta dan Maria ini sebenarnya mereka tergolong murid Yesus. Ya, bagian bukan inti murid Yesus, tapi mereka bagian murid Yesus. Tetapi melalui 2 tokoh ini, Maria dan Marta, kita akan belajar. Ada di posisi mana kita? Marta atau Maria? Ada kalanya kita sudah mengikut Yesus. Udah katakan, "Saya ingin mengikut engkau. Saya ingin menjadi murid-Mu Tuhan Yesus." Tapi kita ada dalam posisi perwakilan antara kedua tokoh Alkitab ini, Maria dan Marta. Nah, ada 2 respon yang berbeda. Yang pertama, duduk di kaki merupakan bagian penting dalam pemuritan karena hubungan antara guru dan murid sangat dekat. Sebelumnya Yesus sampai, Maria langsung duduk dekat kaki Yesus, sedang Marta sibuk melayani. Ya, mungkin mempersiapkan segala sesuatu. Nggak salah melayani. Namanya melayani, apalagi melayani Tuhan, itu tidak salah. Tidak keliru. Tidak masalah sebenarnya. Tapi yang menjadi masalah, yang keliru kita melayani Tuhan, ya, ada di dalam hati ini. Siapa yang bisa tahu isi hati manusia? Tidak ada yang tahu, hanya Tuhan sendiri yang tahu. Dan Tuhan itu melihat antara Maria dan Marta. Si Maria ini dia duduk dekat kaki Yesus. Dikatakan bahwa ketika seorang guru dan ada murid, dia berada dekat, itu adalah hubungan yang sangat-sangat dekat. Kalau saudara lihat di dalam kisah tentang Rasul Paulus, di dalam Kisah 22 ayat 3,
Rasul Paulus ini adalah murid dari seorang guru besar Yahudi, Gamaliel. Ya, Paulus itu dekat, bahkan dikatakan sangat dekat dengan gurunya itu. Hubungan kedekatan antara guru dan murid. Ini yang ditunjukkan oleh Maria ketika Yesus datang. Dia memposisikan diri sebagai murid yang ingin mendengarkan nasihat-nasihat, wejangan-wejangan, ya, kata-kata, perintah-perintah, hal-hal yang baik untuk dia. Dan itu Marta tidak tangkap. Maria duduk dekat kaki Yesus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Nah ini, nanti sebentar kita akan melihat ada suatu perbedaan yang sangat menyolok antara Maria dan Marta. Sama-sama murid, tetapi hal yang mana yang dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita di tengah-tengah keadaan sekarang. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dikatakan ayatnya yang ke-39, perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria itu duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Marta murid yang melayani rombongan. Maria murid yang mendengarkan dan duduk dekat kaki Yesus. Sama-sama melayani. Nah, tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus berlanjut kisahnya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Sudah mulai muncul, saudara. Sama-sama melayani. Tapi berjalannya waktu dengan proses yang ada, dengan waktu yang ada, akan muncul siapa Marta sebenarnya, siapa Maria sebenarnya. Maria memunculkan siapa dia sebenarnya. Marta jengkel terhadap Maria yang pasif dalam membantu dia akan menyiapkan konsumsi bagi Yesus dan rombongan. Dia jengkel juga terhadap Yesus yang seakan-akan diam saja. Nah, sudah mulai muncul, nampak saudara bedanya. Ya, pertama dia jengkel saudaranya sendiri, cuma diam-diam saja. Duduk aja terus dekat kaki Yesus. Si Marta ini dia jengkel kepada Yesus. Nah ini udah mulai muncul kekeliruan dari seorang murid, yaitu Marta yang akan ditonjolkan. Jengkel, dia katakan bahwa Tuhan, tidakkah engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Ya, engkau tidak. Malah dia suruhlah dia membantu aku. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya selama sekolah, kalau misalnya saya mau bilang ke guru saya, entah waktu SMA mungkin atau di sekolah Alkitab, sangat bukan takut ya. Saya memposisikan diri, kalau saya sebagai murid, guru ini dia yang mendidik saya. Ya, masa saya mau suruh dia, ataupun saya yang memerintah dia, itu saudara. Ini Marta, sama-sama murid dengan Maria, tetapi Marta ini keliru. Jadi saya akan terfokus dengan kekeliruan seorang murid, yaitu Marta. Nah, dan apa yang terjadi di ayat 41-42? Tapi Tuhan menjawabnya, ini respon Tuhan. Ya, Tuhan menjawab, Marta, Marta. Ya, kalau pengulangan dua kata dua kali gitu, itu kalau misalnya kita pelajari itu ada suatu ungkapan kekecewaan, keprihatinan. Loh, kenapa kok kamu seperti ini? Gitu. Saya teringat waktu saya masih ya SMA gitu, ya melakukan pelanggaran waktu kenakalan remaja lah. Melakukan pelanggaran hampir tiap minggu, papa saya, mama saya gitu disuruh ke sekolah gitu ya, karena ada urusan-urusan biasa. Kenakalan remaja. Suatu titik mungkin mereka sudah ya bercampur aduk perasaan mereka sebagai orang tua, masih mau sekolah ini anak ini atau enggak. Papa saya keluar kata-kata begini, Henry,
Nggak begitu tegas, keras. Dia cuma bilang, tapi sambil geleng kepala. Henry. Itu ungkapan dari papa saya, udah kesel, udah, aduh nggak tahu mau bikin apalah ini anak ini. Udah didik baik-baik, udah kasih sekolah, tetapi toh dia melakukan yang tidak benar waktu sekolah. Jadi, Henry. Mungkin ketika saya bawa perasaan itu, saya melihat Yesus, dia bilang begini, Marta, mungkin ada kekesalan ini Yesus. Atau bisa dikatakan, aduh kenapa sih ini murid seperti ini? Gitu loh. Ya, dikatakan, dia ditegur Yesus karena khawatir atau cemas. Nah, ternyata Tuhan Yesus itu menegur sampai mungkin ya kesel Tuhan Yesus karena dikatakan hanya tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, engkau khawatir, yang pertama khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Ya, dapat teguran dari Tuhan Yesus sebagai murid, tapi dia keliru. Ya, mungkin sehari-hari ini kita dikhawatirkan dengan banyak perkara, dicemaskan dengan keadaan yang ada. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Khawatir dan cemas itu adalah yang bisa menghalangi pertumbuhan benih firman Tuhan. Yang setuju berkata amin. Ketika kita khawatir, ketika kita cemas, itu akan bisa dikatakan menghalangi pertumbuhan benih firman Tuhan itu. Bahkan dalam Matius 6 Yesus katakan, janganlah engkau khawatir, ya, apa yang kamu makan, apa yang kamu minum, pandanglah burung-burung di udara. Diulangi lagi, janganlah kamu khawatir akan apa yang kamu pakai. Lihatlah bunga bakum di padang, ya, yang tidak menabur, tidak menuai, namun Tuhan pelihara. Dan tegas Yesus katakan, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa dapat menambah sehasta jalan hidupmu? Ada penafsir mengatakan kata-kata itu kata-kata hiperbolis, melebih-lebihkan. Jadi katanya kata yang dipakai itu untuk kata hasta, alat ukur itu bisa dipakai untuk ukuran tinggi. Jadi bahasa kasarnya begini, apakah dengan kekhawatiranmu engkau bisa menambah tinggi tubuhmu? Nggak mungkin kan? Hal yang nggak mungkin. Sedangkan kekhawatiran itu sesuatu yang kita takutkan tapi belum terjadi. Tapi ini Marta ditegur oleh Yesus. Marta. Mungkin saudara yang ada di rumah khawatir, cemas, takut dengan keadaan. Firman Tuhan boleh datang kepada Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Geleng-geleng kepala Tuhan Yesus. Waduh, kalian terlalu khawatir. Kalian terlalu cemas. Bukankah kuasa kebangkitan Kristus adalah hal yang menghibur kita? Yesus yang kita sembah, percaya dia yang mati, bangkit dari kematian, mengalahkan maut, mengalahkan segala sesuatu. Ketika Yesus berada di kayu salib, perkataan ke-6 di atas kayu salib, dia katakan, tetelestai, it is finished. Sudah selesai. Yesus telah menyelesaikan semuanya itu. Jadi ketika saudara ada khawatir, wah, itu akan menghalangi benih firman Tuhan bertumbuh dalam hidup saudara. Kita lihat di dalam Lukas pasalnya yang ke-8. Ya, ada tanah di batu-batu, pinggir jalan, semak duri, dan tanah hati yang baik. Lukas 8 ayat 14 mengatakan seperti ini. Yang jatuh dalam semak duri, ini perumpamaan seorang penabur. Ialah, saudara perhatikan, orang yang telah mendengarkan firman Tuhan itu. Marta itu mereka mendengarkan firman Tuhan. Seorang murid juga mereka. Ya, dikatakan yang jatuh dalam semak duri ialah orang yang dengar firman itu. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya, mereka terhimpit oleh apa saudara? Kekhawatiran. Garis bawahi kekhawatiran. Kekhawatiran bisa menghimpit benih firman Tuhan yang bertumbuh dalam hidup saudara. Bahkan mematikan firman Tuhan itu dalam hidup saudara. Kalau firman Tuhan sudah tidak hidup dalam hidup saudara, ya, apa jadilah kekristenan saudara?
Karena Mazmur 119 ayat 105 mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya baca selanjutnya. Dan kekayaan dan kenikmatan hidup sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Bukan saja membunuh, menghimpit firman Tuhan itu karena saudara khawatir. Tapi tadi kita telah baca Alkitab katakan bahwa kita tidak akan menghasilkan buah. Yesus katakan, pergi dan hasilkan buah. Cuma karena khawatir. Dan itu yang dimunculkan oleh Marta. Kekhawatiran selalu muncul dalam kondisi yang negatif dan kurangnya kepercayaan pada kekuatan kehadiran Tuhan. Itu ada di Matius 6 ayat 25-34 saya katakan. Ya. Kekhawatiran selalu muncul dalam kondisi yang negatif. Mungkin kalau aman-aman saja pasti saudara nggak akan khawatir. Tapi kalau ada situasi yang sulit, keadaan-keadaan sekarang yang sukar, pasti muncul khawatir itu, kekhawatiran, kecemasan. Aduh, anak saya nggak tahu mau jadi apa, ini pergaulannya dan lain sebagainya. Ya. Aduh, usaha kami ini kayaknya akan gagal dan lain sebagainya. Udah khawatir. Sehingga firman Tuhan bilang, saat engkau tertutup jalan, aku akan buka jalan. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Dan ketika engkau dicobai, aku akan memberikan jalan keluar. Ya, aku akan ganti engkau berperang dan engkau akan diam saja. Bersama dengan engkau, aku akan melakukan perkara-perkara yang besar. Itu benih-benih firman Tuhan. Tapi ketika kita khawatir, cemas, benih-benih itu akan hilang lenyap. Sehingga kekristenan kita adalah kekristenan yang nggak tahu saya ngomong apa gitu. Kalau orang sudah firman Tuhan sudah tidak ada dalam hidupnya, hal-hal yang menakutkan, hidup itu sudah tidak berfaedah lagi. Hati-hati dengan kekhawatiran. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dua hal yang saya bagikan mengenai ketika kita menjadi seorang murid, ada hal-hal keliru yang harus kita hindari. Yang pertama, kekeliruan seorang murid adalah kita menganggap adalah Yesus adalah pribadi yang tidak peduli. Seperti Marta, dia menganggap bahwa Guru, engkau tidak peduli. Ya, saudaraku, saya melayani seorang diri. Keliru, saudara. Masa Yesus tidak peduli? Ada lagu mengatakan, Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri. Sebab Allah mengerti. Dia mengerti, dia peduli, saudara. Ya, dia mengerti. Tapi Marta ini, dia menganggap bahwa Yesus tidak peduli. Jadi dia kerja sendiri. Ketika kita bandingkan dalam Markus 4 ayat 38, dalam kisah ini, mereka dalam perjalanan di danau, tiba-tiba gelombang yang besar. Alkitab katakan, Yesus tertidur. Mereka sudah bingung melakukan apa. Aduh, apa yang kita lakukan? Padahal seorang profesional, nelayan. Bingung, waduh. Orang Sunda bilang riweuh, waduh. Akhirnya mereka pergi ke Yesus. Guru, apa yang Alkitab katakan? Engkau tidak peduli kalau kita akan binasa. Nah, ini saudara. Ini Petrus dan kawan-kawan. Petrus CS. Ketika ada situasi yang sulit, baru datang kepada Yesus. Engkau tidak peduli. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bukankah hari-hari ini banyak keadaan yang sukar di lingkungan kita? Aduh, COVID belum berlalu. Masih tetap ada. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Sehingga akan muncul, sudah banyak muncul. Dari kita sebagai orang Kristen, ya kayaknya Tuhan gak ada. Makanya banyak seminar-seminar bahwa Tuhan di mana? Dan lain sebagainya. Guru, engkau tidak peduli. Petrus dan lain-lain dan teman-teman. Seperti Marta juga. Guru, engkau tidak peduli, aku melayani seorang diri. Suruhlah, nyuruh lagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama,
Kekeliruan seorang murid menganggap Yesus tidak peduli, padahal Yesus peduli. Yesus adalah seorang yang peka terhadap kebutuhan kita. Dia peka loh saudara. Bahkan sebelum keluar dari mulut kita, apa yang kita ingin sampaikan, Yesus tahu dalam hati kita. Yesus adalah pribadi yang sungguh peduli tentang nasib kita. Dia peduli. Kenapa dia peduli? Alkitab katakan, pemazmur katakan, Mazmur 139, sejak engkau ada dalam kandungan, dia sudah membentuk. Sudah dibentuk loh saudara. Kesalahan fatal yang dilakukan Marta adalah menganggap Yesus tidak peduli terhadapnya. Tuhan, tidakkah engkau peduli, lewat ucapannya. Itu kesalahan fatal. Keliru, dia adalah seorang murid. Dan ketika saudara menghadapi situasi yang sulit, dan saudara menganggap Yesus tidak ada, saudara keliru menjadi pengikut Yesus. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Yang kedua, kekeliruan seorang murid yang dimunculkan seorang Marta, yaitu ya seorang murid dia berani menyuruh gurunya. Berani loh saudara, wah dia suruh, guru, suruhlah dia membantu aku. Wow, luar biasa. Itu keliru. Ada kalanya juga kita seakan-akan kita mau ngatur Tuhan. Mau begini, bla bla, begini. Wah, udah atur. Ketika tidak terrealisasi apa yang dia sudah rencanakan, dia salahkan Tuhan. Padahal salahnya sendiri. Kita sebagai ciptaan, masa kita mau berani hak untuk mengatur yang menciptakan? Wah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Keliruan yang kedua, seorang murid berani menyuruh gurunya. Ada di Markus 10 ayat 35. Coba kita lihat Markus 10 ayat 35 mengatakan seperti gini. Ya, kita buka Markus 10 ayatnya yang ke-35. Lalu Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus mendekati Yesus dan berkata kepadanya, "Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami." Jawabnya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki aku perbuat bagimu?" Lalu kata mereka, "Perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaanmu kelak, yang seorang lagi di sebelah kananmu dan seorang lagi di sebelah kirimu." Jadi pengen ngatur, guru, kalau misalnya di kemuliaan kelak nanti, pengen kami kakak adik berada di kiri kananmu. Wah, saudara, mau ngatur guru. Dan Yesus katakan di ayat-ayat selanjutnya itu, engkau itu tidak tahu apa yang akan saya lewati, apa yang akan saya alami. Seorang murid keliru ketika dia mau atur gurunya. Tapi seorang murid, dia harus tunduk kepada gurunya. Nah, Marta tidak menyadari bahwa dia adalah murid dan Yesus adalah guru. Keceplosan mungkin, ya. Siapa Tuhan dan siapa hamba? Siapa pencipta dan siapa ciptaan? Marta berkata, "Suruhlah dia membantu aku." Ada kalanya kita, saudara, harus tahu diri posisi kita sebagai apa. Mungkin kita sebagai karyawan, otomatis kita harus hormati atasan kita. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hormati, hargai. Belajar apa yang namanya otoritas. Ya, karena nggak selamanya, saudara, kita berada di bawah. Nanti tabur tuai itu tetap terus berlanjut. Ketika nanti kita menjadi pemimpin, ya kita akan tularkan kepada yang bawahan kita. Intinya, seberapa tunduk engkau kepada otoritas, ya, seberapa besar pula Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar kepada saudara. Ya, saya praktik di Jakarta, di Hebron, saya belajar tunduk, taat. Padahal di sisi lain pengen berontak. Tapi itulah proses kehidupan yang saya harus lewati dalam saya melayani Tuhan. Tapi toh, yang saya lewati itu, saya lewati dengan penuh penyerahan, tunduk. Bagaimana mungkin saya berkata saya mau tunduk kepada Tuhan yang tidak kelihatan? Saya mau menghormati Tuhan yang tidak kelihatan. Yang kelihatan saja saya tidak tunduk dan tidak hormati. Itu omong kosong, saudara.
Dan ini yang dimunculkan oleh Marta. Jadi kita harus tahu diri. Posisi kita. Sebagai murid, ya udahlah kita dengar-dengar kepada guru kita. Gak mungkin guru kita membawa kepada kehancuran, gak mungkin. Guru kita mengajar kita untuk membawa kita semakin melihat kemuliaan Tuhan. Ya, orang percaya juga seperti Marta, meragukan kasih dan kuasanya, mengatur Tuhan, bahkan memerintah Tuhan. Ya, kita ada kalanya kita di posisi sebagai Marta, saudara. Ragu akan pertolongan Tuhan, ragu akan kasih Tuhan. Ya, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, malah kita mau mengatur Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika mungkin ada kekeliruan, saudara mungkin cemas, khawatir hari-hari ini dengan keadaan yang ada. Fokuskan hidup saudara bahwa Tuhan pasti bela, Tuhan pasti campur tangan. Saya percaya, saudara akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Dan di akhir firman Tuhan saya akan tutup satu ilustrasi. Seorang penjual tahu. Ya, setiap hari dia pagi-pagi harus menyiapkan tahunya itu, dia bawa. Ya, lumayan jauh, ikut sawah-sawah, ada tempat-tempat yang agak lembah, pergi ke pinggir jalan itu untuk naik angkot. Itu rutin tiap pagi dia lakukan. Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi oleh Tuhan? Suatu ketika dia jalan bawa tahu itu, tiba-tiba dia tersandung dan semua tahu itu jatuh. Mau diambil, hancur. Tahu mentah. Boro-boro. Boro-boro untuk modalnya. Ini semuanya selesai. Jadi dia udah nggak sempat pergi untuk naik angkot. Jadi dia ngomel. Waduh. Kenapa seperti ini? Ini kan penghasilan saya cuma sedikit. Ya sudah, tombok dan lain sebagainya. Ngomel-ngomel dia, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ngomel-ngomel, ya udahlah, dia beresin. Tiba-tiba, setengah jam kemudian, sementara dia ngomel-ngomel, dia dengar kabar, dia dengar berita. Angkot yang dia biasa tumpangi, ya, untuk mengantar dia setiap pagi itu, mengalami kecelakaan. Dan semua penumpang yang ada, supir semuanya, meninggal dunia. Di situ dia minta ampun kepada Tuhan, ampuni saya. Dia ngomel-ngomel, saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ya, aduh, kenapa ini? Kenapa ini? Kenapa ini? Ada kalanya kita seperti penjual tahu itu, saudara. Saya sudah melayani Tuhan, sudah dekat dengan Tuhan, tapi kok ini yang menimpa hidup saya tidak mengenakan. Ya, sakit hati, dikecewakan, ada kepahitan pokoknya, bercampur aduk. Tahu nggak, saudara? Ada kalanya itu Tuhan izinkan kita lewati. Kita boleh melihat suatu kemuliaan yang besar Tuhan nyatakan. Ya, doa tidak harus dikabulkan sesuai permohonan kita. Terkadang diganti oleh Tuhan dengan sesuatu yang jauh lebih baik dan indah dari apa yang kita doakan. Ya, ketika kita sudah berdoa tapi Tuhan tidak jawab, kita tetap, Tuhan, saya percaya rencanamu indah, rencanamu ajaib. Tetap berpasrah saja. Berpasrah saja karena kinilah bahwa rencana Tuhan itu pasti yang terbaik. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya firman Tuhan ini boleh masuk dalam hidup kita. Lawatan Tuhan boleh terjadi di rumah saudara masing-masing. Boleh memperbaharui kehidupan kita. Saya mau jadi murid yang yakin sepenuhnya kepada guru saya itu Yesus. Apapun yang dia perbuat selalu menyatakan kemuliaannya. Dia telah menyediakan rencana Tuhan yang indah dalam setiap kehidupan kita. Puji Tuhan, dan kita akan masuk di dalam doa pada pagi hari ini. Puji Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Firman-Mu boleh menasehati kami, mengajar kami, menegur kami,
bahkan menyatakan segala kekeliruan kami terhadap Engkau. Ubahkan hidup kami, ubah hati kami sehingga kami menjadi murid-murid-Mu. Gereja Tuhan yang ada menjadi gereja Tuhan yang melihat suatu perubahan yang besar dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati. Kalau ada yang sakit, dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Yang lemah iman, Tuhan kuatkan. Yang susah, Tuhan hiburkan. Dan yang membutuhkan pertolongan apa saja, tertolong dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Kami percaya, kami semua sudah diberkati oleh Tuhan. Berkati terus pelayanan GBI Glow yang ada di Bandung. Tuhan tambahkan jiwa-jiwa untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Pastor Glenn Letuheru, istri dan anak mereka, Tuhan juga memberkati. Terima kasih, kami berdoa dan akhiri ibadah kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, puji Tuhan. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan dan kita juga akan memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kita akan memberikan persembahan dan kita memberi dengan sukacita. Di layar Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan ada nomor rekening gereja, Bapak Ibu bisa transfer ke sana. Baik Bapak Ibu yang akan memberikan persembahan secara sukacita maupun Bapak Ibu jemaat Tuhan juga yang akan mengembalikan persepuluhan yang ada. Kita berdoa buat persembahan kita tundukkan kepala. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur karena anugerah Tuhan, karena kasih setia Tuhan, kami kembali boleh datang beribadah kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan dengan tidak tangan hampa. Kami datang kepada Tuhan membawa korban syukur kami. Dan secara khusus di waktu yang indah ini kami juga akan memberkati pekerjaan Tuhan dengan persembahan yang ada. Kami memberi dengan sukacita sebab kami tahu hidup kami terpelihara dalam anugerah Tuhan. Hidup kami ada dalam kasih setia Tuhan. Kami boleh lalui segala perkara karena Tuhan yang memberkati kehidupan kami. Bapa, hamba berdoa berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan sukacita iman. Bahkan setiap jemaat Tuhan, mereka yang mengembalikan apa yang menjadi persepuluhan di gereja Tuhan. Sehingga tergenapi firman Tuhan, berkat anugerah pemeliharaan Tuhan sempurna atas setiap mereka. Dan tergenapi firman Tuhan, bahkan bukan hanya kami, bahkan anak cucu kami juga akan terpelihara dalam berkat dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami bersyukur dan Bapak kami berdoa juga menyerahkan gembala senior kami, Pendeta Gilbert Lumoindong bersama dengan Ibu Renda dan ketiga anak kekasih yang ada, bahkan anak cucu, anak menantu yang ada. Kami berdoa, kami topang doa, kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan pelihara, Tuhan berkati, Tuhan sertai sehingga pelayanan pengembalaan yang Allah percayaan tetap terus menopang dan tetap terus menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja ini. Gereja Bethel Indonesia Jemaat Glow Fellowship Center Bandung. Tuhan memberkati, Tuhan yang menopang. Betul gereja kami ini belum terbuka ya Tuhan untuk ibadah onsite. Kami masih ada dalam ibadah online di setiap hari minggunya. Karena itu Tuhan kami berdoa biar penyertaan Tuhan menopang, menolong dan mendukung setiap kami. Sehingga setiap jemaat Tuhan yang setiap minggunya kami layani, mereka boleh terlayani dengan baik dalam anugerah sukacita dan berkat-berkat Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapa, bukan hanya untuk ibadah raya minggu, ibadah-ibadah komsel online yang ada, bahkan renungan-renungan pagi yang ada. Tuhan menopang, Tuhan memberkati, sehingga di dalamnya iman jemaat Tuhan tetap terus bertumbuh dalam kebaikan dan anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tak lupa kami berdoa menyerahkan bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan kota Bandung, Provinsi Jawa Barat di dalam nama Yesus. Ada dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mereka pemimpin-pemimpin yang ada, mereka hidup diberkati, mereka hidup dalam pimpinan Tuhan. Sehingga setiap keputusan-keputusan yang mereka ambil, mereka boleh mengambil dengan hikmat daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Hamba berdoa ya Tuhan, berkati setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami, pemimpin-pemimpin kota, pemimpin-pemimpin provinsi, diberikan roh takut dan gentar akan Tuhan. Sehingga setiap keputusan yang mereka ambil, program-program kerja mereka untuk menopang dan memberkati setiap banyak orang. Terima kasih Bapa, secara khusus Tuhan,
Kami berdoa dalam mereka menangani COVID-19 ini, pandemik yang ada maupun perekonomian yang ada. Kami berdoa dalam nama Yesus. Kami ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan yang memberikan hikmat bagi mereka. Sehingga segala sesuatunya boleh mendatangkan kebaikan bagi bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada akhirnya hamba menyerahkan umat Tuhan. Jemaat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan. Agar mereka tetap terus kuat. Agar mereka tetap terus semangat mencari Tuhan. Agar mereka tetap terus sukacita dalam menghadapi segala sesuatu. Sehingga akhirnya didapati Tuhan. Mereka memiliki sikap hati yang berkenan. Dan memuliakan nama Tuhan dalam setiap keadaan. Bapa, hamba berdoa menyerahkan setiap usaha, dagang, pekerjaan. Apapun yang dikerjakan oleh umat Tuhan, umat yang oleh anugerah Tuhan percayakan digembalakan di Glow Bandung ini. Agar mereka tetap terus hidup dalam berkat dan anugerah Tuhan. Mereka tetap terus hidup terpelihara dalam anugerah Tuhan. Sehingga rumah tangga yang ada tetap kuat, tetap ada dalam kasih setia Tuhan. Suami-suami mencintai, mengasihi istri-istri mereka. Bahkan istri-istri yang ada tetap terus menopang suami sebagai kepala keluarga. Tunduk untuk senantiasa mengasihi suami. Bahkan Tuhan memberkati orang tua yang ada. Mereka mengasihi, mendidik anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan. Dan anak-anak mereka menghormati orang tua dan mengasihi orang tua yang ada. Sehingga setiap berkat anugerah-Mu ada atas setiap jemaat Tuhan percayakan untuk digembalakan di gereja ini. Mereka hidup dalam anugerah Tuhan. Mereka hidup dalam kasih karunia Tuhan. Berkati mereka ya Bapa. Dan pada akhirnya kami akan kembali ke aktivitas kami masing-masing. Kami bersyukur. Kami boleh memuji, menyembah Tuhan. Kami boleh mendengar pemberitaan firman Tuhan. Dan hidup kami senantiasa ada dalam berkat, anugerah dan pemeliharaan Tuhan. Karena itu jemaat Tuhan, ingatlah. Engkau tidak pernah berjalan seorang diri. Engkau ada, ingatlah engkau ada Tuhan yang membela engkau. Ada Tuhan yang menopangmu. Ada Tuhan yang meneguhkan hatimu. Sehingga akhirnya hidup kita memuliakan nama Tuhan. Hidup kita dibela dan ditolong oleh Tuhan. Mari angkatlah kedua belah tanganmu. Dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Serta memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Serta memberikan engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Turunlah segala berkat surgawi atas hidupmu. Penyertaan, perlindungan pasukan malaikat surga Allah. Menjagamu kemanapun kau pergi, dimanapun kau berada. Dan darah Yesus Kristus menutup bungkus engkau. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Bersama saya kita katakan amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati setiap kita semua. Selamat hari Minggu. Shalom, shalom. Haleluya. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah. Kau memperluas Tuhan setiap kami. Dan memperluas daripada malapetaka. Amin. Haleluya. Hingga kesakitan tidak menimpa aku. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Saya bersama rekan-rekan pengerja GBI Glow Cabang Bandung mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.